Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dengan NIM 22920463. Di sini saya sebagai host. Dan ini adalah narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Yuda Firdaus, NIM 22920434. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghaffar dengan NIM 22920431. Perkenalkan, nama saya Noval Fitra, NIM 22920470. Perkenalkan, nama saya Cisar Bagas Akbas Laksana dengan NIM 22920441. Oke, di sini ada 3 materi talk show. Yang pertama tuh ada motivasi diri. Yang kedua ada komunikasi efektif. Yang ketiga ada human relation. Sebelumnya gimana kabar kalian? Baik sih Mas, Ya, baik. Sehat? Masih dikasih nafas. Masih nafas. nafas ya. Ya udah. Yang pertama motivasi diri. Bagaimana cara kalian memotivasi diri sendiri? Udah mulai sama kamu. Kalau saya sih Mas ya, mungkin kalau saya biasanya ya lihat-lihat film sih Mas. Karena kalau melihat film itu kan banyak ilmu gitu yang bisa didapat. Jadi kita bisa melihat kisah-kisah inspiratif dari film gitu. Dengan cara itu mungkin kita jadi termotivasi lebih untuk menjadi lebih baik gitu Mas. Jadi yang memotivasi kamu itu dari film. Iya, kayak misalnya adegan-adegan di film tuh kebanyakan relate gitu sama kehidupan yang dijalani ya kan. Jadi kan kita lebih prepare gitu sama keadaan-keadaan yang dialami. Salah satu film yang yang sangat memotivasi kamu, film apa itu? Kalau film mungkin apa ya? Naruto, Bang. Anime gitu. Naruto. Itu kan termasuk Anime, film, Bang. iya sih, anime Jepang. gitu bisa. Kalau film mungkin kayak The Legend of Narnia gitu-gitu. Abang wibu ya? Enggak juga sih Bang, Enggak, cuman suka aja, nonton suka aja. aja. Iya. Bilang aja kalau wibu, Bang. Ya nggak apa-apa sih kalau ibu juga. Sama, Bang, aku juga. Aku enggak, Cok. Lagi iya. Mas Bagas gimana? Apa? Cara memotivasi diri kamu sendiri? Ya, yang pasti pertama tuh kita harus kayak menerima diri sendiri kan. Oh iya. Menerima diri sendiri apa yang ada, terus mengenali kita punya diri apa-apa gitu. Ya. Kayak sifat. Jadi harus sebelum kita tuh harus mengenal diri sendiri dulu. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa yang ini, terus kita harus kayak sudah mengenali apa yang kita punya kan, Iya. potensi dalam diri kita, terus kita memotivasi gitu, tujuan itu harus dijalankan. Gitu doang. Udah gitu doang. Ada tokoh inspiratif nggak dalam kehidupan? Oh, berarti kamu memotivasi diri kamu dengan kamu sendiri. Iya, jadi dari diri sendiri dulu ya, Oh. terus ke orang lain. Kalau diri sendiri gak ada motivasi, ngapain orang lain gitu, Cok. Jadi kamu tuh pengen memotivasi orang, bukan kamu yang dimotivasi orang. Kalau kita yang memotivasi orang, jadi kita harus pahami diri sendiri dulu kan, kita pahami diri sendiri. Dan kita Bang. Jadi introspeksi diri dulu introspeksi ya. dulu kan, terus udah introspeksi, ya udah itu aja Bang. Udah Bang. Mas Noval? Kalau saya motivasi diri sendiri dari sebuah kegagalan, Oh, dari kegagalan. Iya sih. harus selalu meningkatkan, jangan tadi gagal terus gagal terus. Kita harus memotivasi diri untuk naik, Biar bisa sukses. ya harus bisa sukses ke depannya. Itu saja sih dari saya. Apa ada tokoh inspiratif? Inspiratif Tidak ada. nggak ada. Dari kamu tuh termotivasi dari kegagalan berarti. Ya dari kegagalan diri sendiri. Kamu Mas Gofar? Yang ketawa Mas Gofar. Ayo. Kalau dari saya sendiri ya, kalau kita
Kalau saya itu kita introspeksi diri dulu sampai mana kemampuan kita dan apa yang mau kita tuju. Dan satu lagi, belajar dari kesalahan untuk menjadi yang lebih baik. Itu kalau menurut saya. Tapi kamu sendiri udah mengalami kegagalan itu? Udah sering berkali-kali. Sering. Dan berhasil? Bisa melewati? Alhamdulillah berhasil melewati walaupun cuma beberapa yang dapat saya lalui. Iya. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Emang hidup ini berat, Bang. Oh, berat. Bawa apa emang? Bawa beban. Beban. Beban keluarga. Beban tim. Beban kelompok. Yaudah ya, materi yang kedua tuh ada komunikasi efektif. Menurutmu tuh bagaimana? Apa yang dimaksud keterampilan berkomunikasi? Kalau keterampilan berkomunikasi itu mungkin Kayak gimana gitu? menurut saya ya Mas Iya. ya, itu teknik sama cara bersosialisasi gitu Mas. Maksudnya dimana kalau kita mau bersosialisasi itu kita punya tata keramanya, kita punya cara-cara pendekatannya sama orang lain gitu sih. Agar bisa berkomunikasi dengan Ya, baik. agar bisa berkomunikasi dengan orang siapa aja gitu. Mas Bagas? Cara Cara keterampilan dalam berkomunikasi itu gimana? Bagaimana? Kalau Atau menurut apa? saya, Iya. menurut gue itu menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Ya, Jadi kayak- ada gerakan-gerakan gitu. Ada kayak kita kayak berbicara sama orang kan yang kita kayak berkenal itu pas kontak mata. Jadi kayak kita bicara itu kita harus ya, saling ini apa saling melihat, Bertatapan. saling bertatapan. Terus itu ya kan komunikasi volume suara jadi kayak kita sopan menjaga suara gitu. Tapi kalau bertatap mata, Bang, kalau yang kau pandang Ya itu kan selain orang yang enggak, maksudnya hatinya kecil, pasti dia mikirnya orang ini aneh. aneh ya Pasti kan? aneh. itu kan mikirnya salah satu pasti cara dia karena gitu. kalau kita berbicara dengan orang kalau kita memandang matanya itu kita kayak merasa dia merasa dihargai gitu Ya, di notice gitu merasa ya. dihargai kalau kita bicara sama dia gitu. Oh, tapi kalau ada orang nggak kenal, kita pendekatan, terus kita mulai natap matanya, Bang. Itu kan Itu kayak kayak- kadang nggak sopan ya kadang-kadang ya. Dia juga bakal ngerasa risih, ih apaan nih orang, belum udah natap mata gitu. Ya pertama kan nggak langsung tatap juga sih. Nggak Yaudah, koneksi. yaudah, Mungkin, gimana? mungkin bisa bahasa tubuh lainnya ya. Iya kayak contoh sopan gitu. Permisi mas, gini ngomong assalamualaikum. Tapi sambil menatap gitu. dia sambil ini melihat. Melihat. Tapi kalau kalian yang abang tatap preman, udah kelar hidup abang. Udah siap-siap ancang-ancang menghindar lah. Emang bisa gitu? Nggak Bisa orang timur aku cok. Oh iya. Emang boleh Oh, gitu? Orang parah cok. Orang parah. Emang boleh Mas begitu? Nova? Terus saya menyampaikan suatu informasi dengan sederhana, tidak ambigu. Jadi harus benar-benar lurus. Iya, harus benar-benar lurus supaya menangkapnya lebih tepat. Iya. Mas Gofar gimana nih? Kalau Ada saya ya, perdebatan tadi sama Bagas. ya mungkin dengan sopan santun itu digunakan, terus tidak berbicara dengan nada tinggi. Kan ada skalanya, ada orang yang suka bernada tinggi, itu karena faktor biasanya orang tersebut hidupnya di dari luar daerah kita, seperti itu. Dan kita juga mempromosikan yang memberikan promosi yang baik gitu. Udah segitu Dan aja. juga nggak menatap terlalu dalam ya. Iya, takutnya orang kan Secukupnya juga saja. risih. Udah lanjut ke materi nomor 3 yaitu human relation. Maksudnya apa mas? Sama itu etika dalam Oh bersosialisasi ya. Iya. Kamu tuh first impression Fresh in fashion. pertama kali perkenalan itu gimana caranya yang baik? Kalau saya ya mas ya, kayak mungkin ya menunjukkan etika-etika bersosialisasi sih. Kayak misalnya contohnya ya
dengan menegur sapa yang ramah, terus bicara dengan nada yang rendah, gitu-gitu sih Mas. Kayak misalnya kita tanya dulu nih, kita pertama sih beri salam ya biasanya kan, salam dulu terus assalamualaikum. Salah. Ya saya Kristen. Oh iya, makanya gitu lah Mas, kayak Pokoknya teis. kita beri salam dulu, terus kayak tanya namanya siapa gitu-gitu lah Mas, kan ya namanya etika bersosialisasi gitu. Tapi S3 marketing juga kayak gitu bang. Maksudnya Mungkin bisa nanti. ya mungkin jadi- bisa aja apa ilmu-ilmu ini diterapkan di marketing dalam berjualan gitu Mas. Dan tidak kaku. Jadi mungkin nanti konsumennya jadi lebih family friendly gitu sama penjualnya. Yaudah. Kalau ini Mas Gopar gimana Oh iya. caranya? Ya Etika-etika bersosialisasi gitu. sopan santun, akhlaknya dipakai. Akhlaknya dipakai. Kita berkomunikasi. Ketika berkomunikasi, berbicara dengan sopan. Apa harus ada gerakan tubuh? Ya kalau itu bisa membuat motivasi, bisa mempengaruhi orang tersebut, bisa juga pakai gerakan Berarti tubuh. lihat-lihat dulu lawan bicaranya. Iya, kalau lawan bicaranya cewek baru kita Kedip-kedip. gede-gede gitu. Genit-genit dulu ya Mas ya. Genit. Siapa tahu pulang-pulang bawa belur. Dihajar pacarnya Mas. Iya. Dibegal bang. Oh dibegal. Yaudah, Mas Nova? Sama sih, yang penting sopan santun juga kan. Iya. Penting sopan santun berarti. Tidak perlu banyak yang bicara kan. Karena sudah di dasar juga kan kalau bicara dengan orang baik. Ini Mas, Gimana? buat kalian nih, kunci sukses komunikasi itu yang bagaimana? Kalau menurut saya ya, kunci Iya. sukses berkomunikasi itu kita harus berinteraksi, sosialisasi sama pelanggan kita. Kalau kita sudah punya toko ya, kita beri pelayanan yang terbaik. Terus kita tidak memaksakan kalau orang tersebut atau konsumen yang membeli barang kepada kita tidak menawarkan satu produk saja, melainkan banyak produk yang kita tawarkan dan bisa mungkin dia butuhkan juga, seperti itu. Sampai si konsumen itu menjadi Merasa Puas. puas. menurut siapa nih? Saya Iya. bisa. Kalau saya ya Mas ya, tadi kunci sukses Sukses. berkomunikasi ya. Yang jelas itu adalah ini sih menurut saya tuh nggak sombong gitu. Soalnya kan kalau kita berkomunikasi tapi cara bicaranya sombong, itu biasanya orang-orang yang kita dekati itu pasti merasa risih, Ilfil. mungkin ilfil gitu. Nggak, Soalnya nggak sopan gitu. iya kayak nggak sopan ya. Dan pasti orang tersebut bilang sama orang-orang lain, Iya, toko mungkin ini bisa. toko ini pelayanannya Hmm. tidak ramah. Nah, kalau lagi berbisnis mungkin kayak gitu. Iya. Jadi mengurangi pelanggan misalnya gitu. Kalau yang lain mungkin Mas Gopal atau Bagas ini, Bang Bagas Gimana kesuksesan, kunci sukses berkomunikasi? Sudah dibagikan sama Mas Gopar tadi. Oh, Mas Bagas. Aku Iya, apa itu? kunci sukses komunikasi. Ya empati. Kenapa ya Gimana Pak? tuh? Kenapa empati? Iya, Dan kayak coba untuk memahami kan, memahami orang lain gitu. Itu kunci sukses. Jadi kita memahami apa yang mereka katakan. Kayak pendapat orang lain kita dari feedback gitu. iya. Jadi kita menerima. Itu kunci sukses komunikasi. Terus yang selanjutnya tuh cara mengendalikan rasa takut saat berkomunikasi. Caranya tuh bagaimana? Kalau saya ya mungkin belajar dulu lah. Kayak pertama itu ngobrol dulu sama orang-orang terdekat, kayak keluarga gitu. Terus teman-teman dekat. Tapi saran bang, Kenapa? kalau sama kita belajar berkomunikasi dengan teman-teman dekat, nggak jadi bang. Iya. Itu buat tergantung orang Mas. Kalau teman-temannya yang bagus, teman-temannya yang bijak itu pasti bisa. Tapi kalau teman-temannya Mas orang-orang berandalan, orang-orang yang nggak bener, itu mungkin bakal hancur gitu. Kalau cuman ingin belajar ya, makanya kalau kita mau belajar itu kita lihat dulu siapa lawan bicara kita gitu. Jadi kan kita bisa ngambil banyak informasi dan pembelajaran gitu. Kayak orang-orang terdekat tuh kita seleksi juga,
mentang-mentang dekat kita langsung ngomong aja gitu. yang mana pun Ya bisa jadi anak pang itu malah lebih pandai berbicara gitu kalau sama orang random, lebih pintar bersosialisasi. tanya saya bang, Yaudah Mas Gofar. Mas gimana, Gopar Mas anak Gofar? pang ya mas? mantan bang. Oh mantap. Satunya mana bang? Hah? Tato. Ngapain pakai tato bang? Cuma BM-BM-an. Oh Bagaimana beda aja, Bang? doang. Kemana? Paling jauh kemana BM? Dari Jawa Tengah, dari Kabupaten Rembang ke Surabaya, paling jauh. Komunitas. Komunitas itu hadiri selawatan. Anak pang Pangsolek. solawat juga ya? Pangsolek. Iya bang, Konsolek. kalau di Soleh. daerah Kabupaten Rembang tuh waktu dulu saya mondok tuh, ya bukan menjelekkan nama pondok, kalau kita udah kenal orang luar daerah pondok situ pasti kita ikut kayak gitu. Ya terus cara mengendalikan rasa takut, pasti ada rasa takut nih Ya Awal-awal saat jumpa berkomunikasi orang. itu. Iya. Cara mengendalikannya tuh gimana? Apa harus didor terus? kita ya dari diri kita sendiri tuh jangan merasa ragu kalau mau bicara, yang penting Spontan aja. spontan. Terus kalau kita bicara tuh bukan dengan kasar, Hmm. pasti itu bisa kita menghilangi rasa takut kita berbicara kepada orang lain atau berinteraksi kepada konsumen. Kalau di bisnis itu bisa menghilangkan rasa takut. Oke. Mas Bagas atau Mas Nova? Kalau saya melatih rasa takut dalam komunikasi itu bisa melewati media apa itu teknologi HP kan juga Ah. bisa. Lewat telepon gitu. Ya belajar dari telepon. Oh Kalau enggak dari Ome TV. Ome TV kan bisa juga belajar bisa, kan? berkomunikasi mas ya. Karena sekarang kan sosial media juga luas Iya. kan. Twitter Ya, bang, dari game online juga bisa. Oh iya bisa. Tapi ya jangan diambil dari kasar-kasarnya kalau. Yang baik-baiknya saja. Iya. Itu sih dari saya. Yaudah, Udah. Mas Bagas gimana? Kalau aku tuh cari dukungan sih. Jadi Apa? kayak dukungan. Oh, cari dukungan. Ya, kita kayak takut ngomong sama orang yang tidak dikenal kan. Jadi kita cari dukungan. Jadi berbicara dengan orang yang kita percaya gitu. Sama-sama kayak menghargai. menghargai gitu kan. Kayak kita punya status. Biar nggak ngerasa takut ya. Jangan harus takut. Jadi lebih percaya diri gitu. Iya. Jadi kita belajar sama orang yang kita kenal tuh kayak lebih. Biar didukung lah sama orang kan, terus bisa berbicara dengan orang lain yang gak dikenal gitu. Iya, iya. Sekian acara talk show pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Udah, sampai jumpa.